Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa hebat senusantara. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia, berbagi pengalaman dan inspirasi. Semoga kalian masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi IPA kelas 9 semester 1. Bagaimana cara pisang berkembang biak? Lalu, bagaimana pula dengan jeruk? Semua akan kita bahas dalam Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan bagian 1. Pada bagian ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Apa yang dimaksud dengan Angiospermae? Angiospermae adalah tumbuhan dengan biji tertutup atau tumbuhan yang memiliki bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putih yang membesar disusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Angiospermae melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif. Cara perkembangbiakan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Perkembangbiakan ini menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Sel meristem pada tumbuhan memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi bagian jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat dan karakter yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Berikut kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dapat dilakukan oleh bagian tubuh tumbuhan tanpa bantuan manusia. Yang pertama kita akan bahas rizoma. Perhatikan gambar berikut ini. Manusia. Yang pertama kita akan bahas rizoma. Perhatikan gambar berikut ini. Rizoma adalah perkembangbiakan dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah stolon. Stolon adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah atau disebut dengan geraki. Perhatikan gambar berikut ini. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, umbilaphis. Perhatikan gambar berikut ini. Umbilaphis adalah susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbilaphis yang disebut dengan cakram. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Perhatikan gambar berikut ini. Umbi batang adalah perkembangbiakan tumbuhan yang mengalami pengembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Perkembangbiakan vegetatif yang berikutnya adalah kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun, perhatikan gambar berikut ini. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif.
atau tunas liar pada tepi daun. Berikutnya kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Perhatikan gambar berikut ini. Cangkok dapat dilakukan dengan mengupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa. Perkembangbiakan vegetatif yang berikutnya adalah kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun, perhatikan gambar berikut ini. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif atau tunas liar pada tepi daun. Berikutnya kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Perhatikan gambar berikut ini. Cangkok dapat dilakukan dengan mengupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Tanaman yang berkambium seperti mangga, rambutan, dan jeruk dapat dilakukan perkembangbiakan dengan mencangkok. Berikutnya adalah merunduk. Perhatikan gambar berikut ini. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Berikutnya adalah stek. Perhatikan gambar berikut ini. Stek dilakukan dengan cara memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.